apa nih kecil. Dan terkejutnya gua, ternyata rumahnya persis di samping rel kereta api dan di bawah jembatan. Ini rumah Bapak? Iya. Boleh saya lihat, Pak? Boleh, masuk aja, masuk. Nah, Itu yang bikin gua shock, yang bikin gua takjub, karena rumahnya itu terbuat dari papan sama kayu doang. Ini Bapak tinggal di sini, Pak? ya udah 2 tahun. Udah 2 tahun sini? Terus ini kan di bawah jembatan, Pak? Jembatan. Ini yang ngebangun Bapak sendiri? Sendiri, Bang. Terus kalau malam lampunya dari mana? Ini penerangannya dari ini, apa, lampu cas. Jadi malam penerangannya dari lampu cas, bukan dari listrik ya? Bukan. Berarti kalau lampu casnya nggak dicas, gelap? Ya, gelap. Anak belum pernah kesini? Kondisi Bapak kayak gini? Belum. Belum tahu? Belum tahu. Yang gede, yang umur 19 tahun? Belum. Ini mah apa ala kadarnya, Pak? Iya, ala kadarnya, daripada di mana-mana kita bikin ini, gitu, bedeng. Gak kebayang kalau gua jadi Pak Yatna kayak apaan. Hidup sendiri, sebatang kara, tanpa listrik, tanpa TV, tanpa handphone. Tapi sama petugas gitu, Enggak ada. kuli panggul gitu banyak di sini. Yang bikin-bikin rumah gini, apa cuman Bapak doang yang di sini? Kalau di sini tukang beca semua. Oh, tukang beca. Berarti cuman Bapak yang tukang panggul sini, kuli panggul. Lagi tidur tiba-tiba kereta lewat, keganggunya kayak apaan tahu, ya kan? Itu sih gua nggak ngebayangin banget. Gimana ini mau nginep apa di sini? Cuman tempatnya gini. Ya nggak apa-apa, Pak. Saya kan juga pengen ngerasain kayak Bapak. Di posisi Bapak kayak gimana gitu kan. Perasaan Bapak ketika tinggal di sini sendiri tanpa penerangan listrik gitu. Listrik pun juga harus ngecas kan tadi. Gitu. Nggak apa-apa, Pak. Justru saya malah seneng, Pak. Ini pengalaman baru, pengalaman pertama gitu. Berarti ntar tidur Ya di situ. Cuman ampar kardus aja. Iya, hampar kardus ya. Lah kalau baju-baju? Ada tempat bajunya, ada. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di rumahnya Pak Yatna. Ini tempatnya ala kadarnya. Jadi cuman apa? Modal ini apa ya? Papan, kayu gitu. Terus juga penerangan pakai lampu cas, nggak pakai penerangan dari listrik gitu. Dan memang kebetulan di sini juga banyak yang kayak gini ya Pak ya. Cuman rata-rata tukang beca. Kalau kuli panggul cuman Bapak di sini. Gitu. Dan selama Bapak di sini itu dari Bapak pisah sama mantan istri 2 tahun. Oh, dan anak belum pernah ke sini. Gitu. Mungkin teman-teman pengen lihat dalamnya kayak gimana? Gelap. Pak Yatna yang kini hidup seorang diri karena telah berpisah dengan istri dan anak-anaknya, mau tak mau Pak Yatna harus tinggal di gubuk pinggir rel kereta bawah jembatan tanpa penerangan dan juga listrik. Dinding rumahnya hanya terbuat dari papan tipis, sementara lantainya masih berupa tanah keras yang dingin. Setiap hari, rumah itu bergetar ketika kereta melintas kencang, menambah bising dan getir dalam kehidupannya. Pas lagi gua tidur, gua kebangun dan gua kaget. Kok nggak ada Pak Yatna? Dan ternyata gua lihat di luar, Pak Yatna tidur di luar. Pak,
Kok tidur di luar, Pak? Ya nggak apa-apa. Ih, ngapain nggak apa-apa? Tidur di dalam aja bareng saya. Ah, tempatnya sempit. Biarin aja, biarin. Iya, Pak. Cuman kan kalau di luar, Bapak tidurnya kedinginan, Pak. Termasuk angin. Enggak, kan ada karung. Emang udah biasa tidur di luar? Udah biasa. Ya, kalau tamu tuh harus dihargai lah, dihormati. Tapi Pak Yatna menolak gitu. Menurut Pak Yatna mungkin tamu itu adalah raja. Tapi beneran, Pak? Bener. Saya nggak enak nih. Enggak apa-apa. Atau Bapak tidur di dalam, saya di luar aja deh, nggak apa-apa, Pak? Enggak biasa di sana di sini. Gitu. Kalau ada tamu, ya tidur. Jadi saya nggak apa-apa tidur di dalam? Nggak apa-apa. Yaudah kalau gitu saya tidur dulu ya, Pak. Ya. Kalau Bapak nanti kedinginan atau hujan, ke dalam aja, Pak. Iya. Ya, Pak ya? Iya. Gua tidur, pas bangun, dilalahnya itu gua lihat matahari kayak apa ya, kayak nyebrot lah ke muka. Ternyata gua kesiangan, bangunnya kesiangan. Gua kaget, gua langsung bangun, gua langsung keluar. Ternyata Pak Yatna lagi mijit-mijit kaki. Aduh. Pak, maaf ya Pak. Saya bangunnya kesiangan. Oh iya. Malum lah Pak. Iya. Capek banget. Iya. Ini lagi sakit nih. Hah? Lagi sakit? Sakit? Pegang, ya. Pas gua tanya Pak kenapa, ternyata penyakitnya kambuh, rematik kayak gitulah gitu. Dan ternyata memang dia nggak kerja karena sakit. Karena kecapean mungkin. Oh, berarti sekarang Bapak nggak kerja? Enggak. Libur? Libur. Terus kenapa nggak diobatin Pak? Ntar aja lah. Ntar. Nggak punya uangnya. Dan biasanya kalau Bapak sakit, didiemin aja gitu? Ya, sampai nunggu sembuh? Ya, diistirahatin dulu. Jangan gitu Pak. Udah, diobatin. Kita ke apotek ya? Nggak usah ngerepotin lah. Enggak, saya seneng kok direpotin Pak. Udah, nggak usah mikirin saya direpotin apa nggak, udah. Pokoknya sekarang Bapak beli obat, kita ke apotek ya. Sekalian kita cari barang-barang yang Bapak butuhin. Ya, sekarang saya izin mandi dulu, sekalian ganti baju. Ya. Ya Pak ya? Harus diobatin Pak. Ntar kalau parah gimana? Ya, bentar Pak. Mana kamar mandinya ya? Beginilah kondisi kamar mandi Pak Yatna. Letaknya terpisah dari gubuk tempat tinggalnya. Berdiri seadanya di samping rel kereta api. Dindingnya hanya terbuat dari papan reot yang hampir roboh. Lantai tanah yang becek membuat setiap langkah terasa licin. Setiap kali kereta melintas, getarannya membuat kamar mandi sederhana ini berguncang. Seakan mengingatkan rapuhnya kehidupan yang dijalani Pak Yatna.